Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat Islam futuristik, kita berjumpa dalam episode yang ke-70. Kita akan melakukan kajian secara serial ke depan dalam beberapa episode ini tentang satu tema yang sangat menarik dari dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu tentang malaikat. Kenapa kita melanjutkan kajian kita tentang malaikat? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mendahulinya dengan kajian tentang bangsa jin. Sedangkan tentang munculnya manusia di planet bumi, kita sedang terus melakukan kajiannya. Jadi secara paralel, saya akan terus melakukan kajian untuk memperkenalkan kepada kita semua informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan makhluk-makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah dan diinformasikan kepada kita semua dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang 6 makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia, kemudian binatang, tumbuhan, dan benda mati. Ya, kita sudah melakukan kajian tentang jin dan manusia dan sedang berlangsung. Tapi hari ini dan kemudian beberapa episode ke depan kita akan melakukan khusus kajiannya tentang bangsa malaikat. Kita akan lebih banyak mengambil sumber-sumber otoritatif dari dalam Al-Quran Al-Karim karena memang makhluk yang namanya malaikat ini adalah makhluk yang berasal dari alam gaib yang tentu ilmu pengetahuan sains tidak memiliki bukti-bukti empirik untuk menjelaskan tentang makhluk ini. Namun meskipun demikian, saya akan tetap menggunakan sudut pandang saintifik untuk memahami informasi dari dalam Al-Quran ini terkait dengan dunia malaikat dan bangsa malaikat itu. Jadi dalam kesempatan ini kita akan lebih banyak mengambil informasi dari dalam Al-Quran. Meskipun saya akan tetap menggunakan sains untuk menjadi kacamata memandang informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim itu. Sains, ilmu pengetahuan objektif, memiliki berbagai keterbatasan untuk memahami hal-hal yang gaib. Terutama kondisi-kondisi yang ekstrim. Jangankan malaikat yang bersifat subjektif dan punya kehendak untuk hadir atau tidak hadir di hadapan kita, di hadapan manusia. Bahkan terhadap alam semesta pun, ilmu pengetahuan, sains itu memiliki keterbatasan yang sangat besar. Terutama dalam kondisi-kondisi yang ekstrim. Saya kasih contoh. Misalnya, kondisi ekstrim dalam hal dimensi ruang. Ilmu pengetahuan tidak pernah bisa membuktikan dan tidak akan pernah bisa membuktikan kondisi ruangan jagat raya yang sedemikian jauhnya. Di mana batas-batas alam semesta itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena manusia ini sedemikian kecilnya di jagat raya ini. Debunya bumi, tapi buminya dibandingkan matahari juga debu, dibandingkan galaksi lebih debu lagi, dibandingkan superkluster semakin debu, kan gitu. Dibandingkan alam semesta langit pertama adalah debunya debu dan debunya debu. Apalagi kemudian ilmu pengetahuan menyebutkan jagat raya ini bukan cuma universe, satu alam, melainkan alam paralel yang berdimensi sangat banyak. Dalam teori terbaru yaitu M-teori disebut jagat raya ini berdimensi 11 ruang dan waktu. Yang oleh Al-Quran disebut sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis 7. Jadi sahabat sekalian, ilmu pengetahuan memiliki keterbatasan yang sedemikian besarnya untuk memahami bahkan jagat raya yang bersifat objektif itu. Kondisi ekstrim dari sisi dimensi ruang. Manusia sudah tidak berdaya untuk membuktikan itu. Terlalu besar tidak bisa dibuktikan, terlalu kecil
juga tidak bisa dibuktikan. Memasuki dunia kuantum misalnya ya, partikel kuantum dan apa yang ada di balik itu, manusia juga memiliki keterbatasan yang sangat besar. Tidak lagi bisa memprediksi ada apa di balik partikel-partikel kuantum itu. Kenapa dia bisa muncul dengan sendirinya tanpa sebab misalnya. Itu tidak bisa diprediksi kecuali hanya menggunakan statistik. Kemungkinan, ya kalau sudah menggunakan teori statistik berarti adalah teori kemungkinan. Tidak lagi bisa dipastikan, sehingga ada yang namanya teori ketidakpastian terkait dengan dunia kuantum itu. Di skala makro tidak bisa, di skala mikro juga tidak bisa. Itu dimensi ruang. Juga tentang dimensi waktu, sains memiliki keterbatasan untuk memahami masa depan yang jauh, tidak bisa diprediksi. Demikian juga ke masa lalu yang sangat jauh miliaran tahun dibandingkan keberadaan kita sekarang ini. Tidak bisa dipastikan. Jadi sahabat sekalian, di level-level yang ekstrim, dari dimensi ruang dan dimensi waktu, ilmu pengetahuan manusia tidak berdaya untuk memberikan kepastian tentang hal itu. Bahkan bukan hanya yang terkait dengan dimensi ruang dan dimensi waktu, terhadap yang namanya materi dan energi pun manusia memiliki keterbatasan dikarenakan materi dan energi itu terdistribusi dalam ruangan jagat raya yang tidak diketahui batasnya. Sehingga muncul istilah dark matter misalnya, materi gelap, atau dark energy, energi gelap, yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan. Kenapa jagat raya ini terus mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi misalnya? Seberapa besar energi yang ada di alam semesta ini? Apa saja jenis-jenis materi yang tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh perangkat peralatan manusia itu, dan seterusnya, yang kemudian didefinisikan sebagai materi gelap dan energi gelap itu. Karena itu terkait dengan malaikat yang masuk di alam gaib, ya, bangsa yang gaib itu juga memiliki keterbatasan yang sangat besar. Itulah sebabnya kita akan melakukan kajiannya bersumber dari data-data, informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sambil sebisa-bisanya kita mencoba menggunakan perangkat sains untuk memahaminya secara logis, secara rasional, dan dalam batas-batas tertentu secara bukti-bukti empirik. Kita mulai dengan melihat apa persamaan dan perbedaan makhluk yang namanya malaikat itu dengan manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita menemukan sejumlah informasi yang sangat menarik di dalam Al-Quran dari lebih 100 ayat yang bercerita tentang malaikat. Persamaan manusia atau persamaan malaikat dengan manusia, dengan jin, bahkan dengan seluruh makhluk yang diciptakan Allah di jagat raya ini, sesungguhnya malaikat itu pun makhluk yang diciptakan Allah sebagai makhluk ibadah. Dia makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 misalnya, Allah berfirman tentang hal itu. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa sadidul mihal. Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Digambarkan oleh surat Ar-Ra'd ini bahwa guru halilintar itu sesungguhnya bertasbih. Padahal dalam pemahaman kita sesungguhnya dia adalah makhluk mati. Tetapi Al-Quran menyebutkannya sebagai bertasbih. Sebagaimana juga para malaikat yang senantiasa bertasbih mengagungkan Allah. Di ayat yang berbeda lagi, Allah bercerita juga tentang hal itu. Bahkan jagat raya alam semesta ini juga bertasbih. Sebagaimana malaikat juga bertasbih. Dalam surat Al-Isra ayat 44.
Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Lebih jelas lagi Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Jadi malaikat diciptakan Allah sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah. Sebagaimana manusia dan jin juga yang sudah kita bahas dalam episode-episode yang lalu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan bukan hanya makhluk hidup, ternyata Al-Quran memberikan gambaran seluruh makhluknya di jagat raya ini semuanya beribadah, bertasbih, mengagungkan Allah. Tetapi selain memiliki persamaan dengan manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya itu, apa yang menjadi kekhususan dari para malaikat ini? Diceritakan dalam banyak ayat. Di antaranya dikatakan bahwa malaikat itu adalah makhluk langit. Makhluk yang berasal atau memiliki alam berdimensi paling tinggi. Di antaranya digambarkan ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah untuk memberikan wahyu. Datang dari langit, datang dari ufuk yang tinggi, kemudian mendekat kepada Rasulullah. Diceritakan dalam surat An-Najm ayat 6-9. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Malaikat Jibril memiliki akal yang sangat cerdas dan menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jika jin dan manusia digambarkan sebagai makhluk planet bumi, maka malaikat itu digambarkan bukan makhluk dari bumi, melainkan makhluk yang berada di langit. Nah, ungkapan tentang kata langit ini memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya kalau pendekatan yang kita lakukan secara saintifik, secara teori dimensi, maka dia berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Yang tadi kita sudah menyinggung sedikit dan akan kita kaji di bagian-bagian yang lain nanti dalam episode yang berbeda. Dimensi yang paling tinggi dari jagat raya ini adalah dimensi 11. Yang kalau kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran, itu adalah dimensi alam akhirat. Di mana dimensi 11 itu meliputi seluruh dimensi yang ada sampai dimensi yang terendah di dimensi 4, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu yang kita tempati ini. Ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul, maka dia menurunkan dimensinya untuk masuk ke dimensi yang lebih rendah, sampai bisa bersentuhan, berinteraksi dengan manusia atau para nabi dan rasul yang ada di dimensi paling rendah ini. Perbedaan yang kedua, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah secara khusus untuk menjadi utusan-utusannya, menjadi aparat Allah dalam mengendalikan jagat raya yang ciptaan Allah itu.
Sehingga dalam banyak ayat disebut bahwa Allah ini seperti berada dalam pusat pemerintahan kerajaan alam semesta, di mana para aparatnya adalah malaikat-malaikat itu. Allah menceritakan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya ada dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fi khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang khusus diciptakan oleh Allah sebagai aparat, sebagai makhluk yang menjadi utusan-utusan Allah dalam menjalankan apa saja perintah Allah seperti yang dikehendakinya. Mengendalikan seluruh jagat raya ini, baik terkait benda mati, ruang, materi, energi, waktu, dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang taat, yang tidak pernah membantah perintah Allah. Seperti digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 27 dan 28. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu, para malaikat, tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatil musyfikun. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Perbedaan yang berikutnya lagi dikatakan atau digambarkan oleh Al-Quran bahwa para malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Meskipun ada orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai orang yang musyrik, orang yang kafir, menjadikan para malaikat itu sebagai bagian dari ketuhanan dan digambarkan sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi Allah berfirman tentang itu bahwa mereka berbohong belaka. Allah berfirman tentang itu dalam surat Al-An'am ayat 100. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan berupa malaikat tanpa dasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dengan jelas Allah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki ilmunya, tidak mengetahui tentang alam malaikat, bangsa malaikat itu, apalagi kemudian mengatakan ada yang laki-laki dan perempuan. Mereka berbohong saja, kata Allah di dalam ayat ini. Kemudian perbedaan berikutnya lagi, Allah menggambarkan bahwa para malaikat itu tidak seperti manusia yang butuh makan dan minum. Maka kalau kita lihat dalam sejumlah ayat digambarkan ketika Nabi Ibrahim misalnya didatangi oleh malaikat, kemudian disaji dengan makanan karena dianggap adalah seorang tamu yang makhluk manusia begitu. Ketika disaji dengan makanan tidak disentuh. Karena memang malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Mereka juga tidak berketurunan, tidak punya anak, ya, tidak punya istri, tidak punya suami karena tidak laki-laki dan tidak perempuan, sehingga tidak berketurunan, dan kemudian usianya sangat panjang. Diciptakan Allah sejak alam semesta ini ada dan kemudian akan berakhir dengan berakhirnya alam semesta ini. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan makhluk yang namanya malaikat itu. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68 tentang malaikat itu yang masih hidup sampai akhir zaman, berakhirnya jagat raya ini.
Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para malaikat. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan di hari pengadilan. Demikianlah sahabat sekalian apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah lah yang mengetahui bagaimana itu dan siapa itu para malaikat. Karena itu kita mengambil informasi ini dari kitab suci Al-Quran Al-Karim untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal itu. Ayat tentang malaikat ini lebih dari 100 ayat. Hari ini kita mencoba mengenali secara general, ya, secara umum, dan insya Allah di episode-episode berikutnya kita akan melakukan kajian-kajiannya secara lebih spesifik untuk lebih mengenali siapakah para malaikat itu. Ini menjadi keniscayaan buat kita dikarenakan bangsa malaikat ini adalah bagian dari keimanan kita. Ya, keimanan kita yang 6 itu diantaranya adalah mengimani keberadaan para malaikat itu. Tetapi dalam episode-episode ini kita akan mencoba memahami informasi dari dalam Al-Quran itu dengan pendekatan-pendekatan yang logis, yang rasional, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan sains untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa mereka itu bangsa malaikat. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya untuk mendapatkan kajian yang lebih detail tentang para malaikat itu. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hikmah kepada kita, bimbingan kepada kita senantiasa di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.